Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lani Ardiani dari SMKN 1 Cikalongkulon. Pada video penyelesaian masalah kali ini, saya akan membawakan tentang lembar kerja praktikum untuk praktikum lebih tertib. Baik, saya akan menguraikan tentang deskripsi masalah terlebih dahulu. Deskripsi masalah untuk masalah kali ini yaitu 1. Kegiatan praktikum tidak berjalan rapi. Banyak siswa yang bertanya secara terus-menerus atau bolak-balik sehingga kegiatan praktikum tidak rapi dan sangat ribet. Yang selanjutnya adalah kegiatan praktikum tidak sesuai SOP yang telah disepakati karena memang siswa merasa tidak paham tentang tahapan-tahapan praktikum. Kemudian dengan ketidakrapihan ini, dengan ketidaktertiban selama praktikum, maka pembelajaran praktikum ini tidak tercapai karena memang terlalu ramai, terlalu crowded, dan pada akhirnya tidak tercapai tujuan pembelajaran pada saat praktikum tersebut. Baik, akar masalahnya saya akan menguraikan pada slide ini. Saya akan menguraikan tentang akar masalah. 1. Siswa tidak paham tahapan praktikum. Kedua, siswa tidak membawa catatan yang diperlukan untuk melakukan praktikum karena waktu terbatas, karena mungkin catatannya tidak tahu di mana, sehingga catatan yang diberikan guru sebelum melakukan praktikum itu tidak terbawa atau tidak dibawa oleh siswa, sehingga tahapan-tahapan praktikum yang mungkin tidak dihafal oleh siswa semakin tidak bisa dilakukan karena mungkin siswa juga tidak hafal tentang tahapan praktikum tersebut. Yang selanjutnya, siswa merasa takut salah dalam melakukan tahapan praktikum karena mungkin ini adalah pertama siswa lakukan, maka dia merasa ketakutan melakukan kesalahan sehingga produk yang dihasilkan tidak jadi, gitu, seperti itu. Kemudian selanjutnya, siswa saling mengandalkan karena merasa tidak paham pada tahapan praktikum itu. Jadi siswa-siswa yang merasa tidak terlalu paham, dia mengandalkan satu orang atau dua orang dalam satu kelompoknya yang mungkin lebih paham dari mereka, sehingga banyak siswa yang tidak bekerja. Ini mengakibatkan tidak efektif kegiatan praktikum tersebut. Slide selanjutnya saya akan mengajukan alternatif solusi. Alternatif solusi yang pertama adalah guru membuat lembar kerja praktikum yang di dalamnya memuat teori, alat dan bahan yang diperlukan, kemudian diagram alir, sehingga pada lembar kerja praktikum yang dibagikan kepada siswa itu, di situ siswa di dalamnya sudah ada teori sebagai bahan untuk membuat laporan praktikum, kemudian alat dan bahan, sehingga siswa tidak lagi bertanya alatnya apa, kemudian bahannya seperti apa, bahannya apa saja, alatnya apa saja, karena sudah termuat di situ, sehingga siswa atau kelompok itu tinggal mengambil di ruang alat saja. Kemudian selanjutnya hal yang penting juga adalah memuat diagram alir. Diagram alir ini adalah tahapan-tahapan praktikum itu sendiri. Yang alternatif solusi yang kedua adalah guru melakukan briefing terlebih dahulu sebelum melakukan praktikum. Nah, ini juga salah satu hal yang penting dilakukan karena biasanya siswa lebih mudah siswa lebih mudah menurut kepada guru. Jadi ketika pada saat briefing itu diharapkan guru bisa membagi-bagi tugas, gitu ya, sehingga semua anggota kelompok itu bekerja. Yang ini pada akhirnya adalah efektivitas dari praktikum itu tercapai. Selanjutnya, guru membagi atau mendesain ruangan tempat praktikum agar berjauhan antar kelompok sehingga tidak berbenturan antar kelompok itu sendiri, sehingga tidak terlihat crowded atau kacau dalam melakukan praktikum. Hasil dari pemecahan masalah ketika dilakukan alternatif solusi tadi, maka hasilnya adalah 1, kegiatan praktikum jauh lebih tertib.
Kemudian selanjutnya siswa memahami tahapan praktikum berdasarkan lembar kerja yang dibagikan. Jadi siswa merasa lebih pede ketika melakukan praktikum tanpa harus bertanya atau bolak-balik ke meja guru. Kemudian selanjutnya siswa mampu bekerja sama dengan baik dengan pembagian kerja yang baik juga dibantu oleh guru pada saat briefing tadi, sehingga tidak ada siswa yang diam, tidak ada siswa yang hanya diam, hanya tidak bekerja gitu, hanya dalam satu kelompok hanya 1 atau 2 orang bekerja gitu. Jadi ini akan mencapai efektivitas dari kegiatan praktikum itu sendiri. Sumber rujukan bisa dilihat di sini bahwasanya ada beberapa penelitian yang memuat bahwa pentingnya membuat job sheet atau lembar kerja pada saat praktikum. Baik, ini adalah dokumentasi. Di atas adalah terlihat bahwasanya siswa bergerombol, kemudian tidak rapi, crowded, kacau. Sementara di foto selanjutnya atau afternya itu siswa jauh lebih tertib, kemudian kegiatan praktikum juga semakin efektif, lebih rapi dan lebih efektif ketika melakukan. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.